berusaha untuk merubah diri. Tapi dalam hal ini, berbicara seorang pemimpin, seorang Amirul Mukmin, seorang pemimpin dalam Islam, perlu kita pikirkan hal-hal yang sangat dijaga yang akan membuat kita ini jatuh atau tergepleset atau boleh dikatakan sedikit agak tergelincir lah dalam bahasanya. Ini perlu kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Seorang imam, dia harus memahami persyaratan dan melengkapi persyaratan amaliyah. Itu yang pertama. Amaliyah itu yang pertama. Itu dalam membaca ayat dia tidak pernah ragu-ragu dan tidak pernah mengulang-ulang bacaan ayat dalam Al-Quran. Karena apabila berulang, ini akan batal sholatnya. Yang kedua, dia adalah dohirnya Allah yang harus diperhatikan secara amaliyahnya. Kerapiannya, keindahan dalam ayat, dan menguasai fikih-fikih dalam berukun dan berakaat. Dan juga memiliki naluri penguasaan terhadap jemaah yang mengikuti terhadap panjang atau pendeknya sebuah ayat. Nah, di sini secara amaliyah mengadakan perbuatan amaliyah tepat pada waktunya bagi yang dikatakan 5 waktu atau waktunya. Nah, di sini secara hakikat, karena ini berupa ibadah, maka rumusnya amaliyah lah yang harus ikut ibadah. Nah, dalam perintah dalam ibadah itu menuju marhalah mukarobah, yaitu perbuatan rohani. Nah, di sini kita harus paham apakah seorang imam pembawa agama sudah mengerti makna hakikat yang harus dia imani dalam setiap perbuatan rukun daripada sholat ini. Kalau itu memang takbir, dia angkat tangannya, dia harus paham dalam takbir tadi apa yang terkandung isra' dan mi'rajnya, apa yang terkandung nafis dan isbatnya, mana yang harus batil terbuang, mana yang harus hak berdiri. Mengerti tentang hak diri, diri yang hak berdiri, ya, harus dia paham menetapkan diri dan menetapkan imamnya. Nah, karena imaminullah, imam menuju Allah, faktor dari hakikat rohani betul imam. Nah, sementara secara amalia sudah ada keinsanan berdiri. Seorang manusia hafal ayat, seorang manusia tahu ngerti rukun rakaat. Nah, tapi secara kerohanian, karena ini adalah faktor ibadah, seorang imam harus mengerti hakikat perbuatan sholat tadi. Kalau zuhur datang, apa itu zuhur? Kenapa 4 rakaat? Begitu sampai 5-nya. Dan di mana posisi pengesahan sholatnya? Apakah dia tahu fiklinya, khaulinya, kolbinya? Tahu nggak dia siapa fiklinya? Apa fikli? Mana perbuatan jasad menghadap kiblat? Bagaimana perbuatan diri menghadap Allah? Ingat, yang diwakilkan ini adalah ibadah. Ibadah adalah kuasanya imam. Kalau imamnya salah, semua akan salah ke belakang. Nah, ini faktornya sangat diintai oleh iblis atau setan dalam menggelincirkan seorang imam. Salah satu contoh, begitu imam berdiri di depan, lupa adab naik sajadah. Ingat, yang kalau berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu, mulai dari sifat uduk, hakikat uduknya, hakikat naik sajadah, hakikat takbir, kita harus paham. Jadi kalau kita tidak beradab, iblis gampang. Dengan sedikit aja dia jatuhkan, sholatmu akan runtuh. Apa? Dia datangkan rasa. Apa rasa dia datangkan? Kita merasa di depan, orang di belakang kita. Nah, kesombongan itu akan menjatuhkan. Di situ langsung kodrat imamul luluh luntuh, semua habis. Nah, inilah hati-hati bagi kita sebagai seorang yang dipercayai
Karena Rasulullah bilang hukum berjamaah itu berdirinya satu orang yang ilmunya lebih diikuti oleh sekelompok umat, barulah diakui oleh Rasulullah. Tanya diri kita, apa kelebihan kita? Apakah kita sudah memiliki kelebihan ilmu dan mampu membawa umat ke singgasana aras Allah, yaitu sholat, menggerakkan manusia ke jalan Allah. Sin lakto, manusia mana yang digerakkan? Kalau jasad digerakkan oleh rakaat, tapi rohaninya apa sudah bisa kita gerakkan? Din, dal, alif, nun. Dal itu adalah bergerak, hakikat ijahiyahnya. Alif itu adalah Allah, dan nun itu adalah hayat atau hidup manusia. Apakah kita sudah bisa menggerakkan hayat Allah itu kepada dia? Karena bagaimanapun dua hukum Islam, ada sifat keumatan itu dilakukan secara amaliyah dan diwakili oleh jasad, dan ada sifat kehambaan itu dilakukan oleh rohani, sifat Allah yang kembali kepada Allah, yang menghadap kepada Allah. Imam sebagai pemimpin, amir kita, sudahkah kita paham? Jangan kita mencari nama dalam satu kampung agar dinamakan kita ustadz, kita seorang alim, kita sering jadi imam, tapi tidak bisa sholat. Sholat itu apa? Dua. Ikimis sholah, mendirikan sholat di perbuatan rohani. Ikamatus sholah, ikamatis sholah itu mendirikan rohani. Dan ifa'alus sholah. Nah, ifa'alus sholah ini hanya mengerjakan. Nah, itu amaliyah jasad. Dia mengerjakan. Sholat ruku, maling buka kunci pintu rumah orang juga ruku. Nah, itu amaliyah. Dia tidak tahu baik atau buruk yang kita lakukan. Itu amaliyah sifatnya. Nah, tetapi kalau kita sudah memahami ibadahnya, marhalah mukarobahnya, tanya diri kita. Di takbir kita apa yang kita angkat, di mana Allah yang kita panggil dengan namanya Allah, bukan tulisannya yang kita sembah. Dan dilipat tangan terjadi perubahan wujud. Shalawatul fil mi'rad. Nah, sholat itu dicapai dengan mi'rad, berpindah. Nah, siapa yang menghadap Allah? Yang mengaku innas sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau dalam hukum syariat kita telah menyerahkan sholat sebelum sholat. Artinya apa? Setelah terwujud mana takbir yang dikatakan ihram tadi, sudah satu sejak kita takbir dia jadi satu. Ihram itu adalah wujud yang satu. Nah, kalau sudah jadi satu, kita harus tahu melaksanakan hakikatnya. Nah, di sini saya sampaikan kepada semua jamaah, para hadirin, berhati-hati dan timbalah ilmu sedalam-dalamnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mabrur adanya ibadah, agar mustajab adanya ilmu.